Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para sesepuh, para asatidz, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keimanan, kekuatan, kesehatan. Semoga senantiasa Allah jaga kesehatan kita, keimanan kita, keistiqomahan kita dalam rangka ngaji. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita mengenai syarat sah sholat yang ketiga. Ya, mungkin nanti tinggal sedikit pembahasannya, bisa kita lanjut kepada pembahasan sholat dalam berbagai kondisi. Nanti yang paling urgent adalah sholat dalam kondisi safar itu seperti apa. Tak lupa sholat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas beberapa syarat sah sholat. Yang pertama adalah dia muslim, berakal, suci dari hadas besar atau kecil, suci dari najis, mumayyiz, dan terakhir adalah masuk waktu. Nah, dalam pembahasan masuk waktu ini kemarin sudah kita bahas bahwasanya orang kalau sholat kok tidak berijtihad, tidak mencari tahu apakah sudah masuk waktu sholat atau belum, maka sholatnya tidak sah. Jadi sebelum kita sholat fardu, kita wajib pastikan memang sudah masuk waktunya. Kalau perkara adzan, sangat mungkin adzan kecepatan. Tetapi kalau adzan kecepatan dan sholat kita nunggu waktu dulu, itu tidak masalah. Ya, jadi harus kita pastikan dulu memang sudah masuk waktunya. Baik dengan ijtihad ataupun dengan menentukan betul dengan arah matahari. Nah, teman-teman sudah tahu belum kalau apa saja penanda masuk waktunya sholat? Kalau sholat zuhur, oke. Waktu sholat itu ditentukan pakai jam atau perputaran matahari, teman-teman? Jam atau perputaran matahari? Perputaran matahari. Maka kalau zuhur itu ditandai dengan jika matahari itu sudah condong ke arah barat. Jadi matahari kan kalau pagi terbit dari timur, bayangan kita berarti di barat, Pak ya. Terus sampai ada momen matahari benar-benar di atas kita. Sehingga kita tidak punya bayangannya ke bawah atau mungkin ke utara atau ke selatan, tapi bukan ke arah berjalannya matahari. Nah, maka itulah yang disebut waktu istiwa, waktu yang diharamkan bagi kita untuk melaksanakan sholat. Nah, kapan mulai masuk zuhur? Yaitu jika kita sudah mulai ada bayangan di timur. Berarti matahari sudah agak geser ke barat. Itu masuk mulai waktu zuhur. Sampai kapan berakhir? Jika bayangan kita lebih tinggi daripada kitanya sendiri. Atau kalau mau simpel Pak, pakai handphone atau ballpoint gitu ya. Misalnya nih, handphone kita berdirikan. Ini kan akan menimbulkan bayangan. Oke, matahari posisinya di sini persis. Itu sama dengan waktu istiwa. Matahari geser sedikit, berarti itu masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Geser terus sampai, kan berarti bayangannya di sini, Pak. Di sebelah belakangnya, di sebelah berlawanan dengan mataharinya. Nah, maka nanti jika bayangannya itu kok lebih pendek dari barangnya, berarti masih masuk waktu zuhur. Tapi kalau sudah sama persis, berarti itu sudah habis waktu zuhur, dan jika nambah dikit saja itu sudah masuk mulai waktu asar. Sampai kapan waktu asar? Sampai terus
matahari terbenam secara sempurna. Karena matahari terbenam pun kalau kita misalnya di pantai, sunset ya, itu kan matahari terbenamnya dengan proses juga. Sedikit-sedikit gitu kan. Misalnya ini adalah garis ufuk. Ya, misalnya ini garis ufuk, nah, klek sampai habis. Maka kalau selama masih terlihat matahari di ufuk tapinya, kalau di sini kita kehalang sama Gunung Salak kali, jadi nggak kelihatan apa-apa juga gitu kan. Nah, ketika masih ada, meskipun masih sisa setengah, itu masih waktu sholat asar. Berarti sholat asar di jam segitu, kurang lebih jam berapa itu? Matahari sudah level seperti itu jam berapa? Kalau sekarang ya, kalau sekarang matahari terbenam itu jam 5.50. Katakanlah itu jam 5.40. Itu mungkin matahari sudah mulai tenggelam itu, tapi belum 100%. Maka kita masih masuk waktu sholat asar. Maka sholat asar di jam tersebut masih dianggap sebagai orang yang sholat tepat waktu. Hukumnya apa? Mengakhirkan sholat sampai level itu, kalau asar hukumnya makruh, tapi masih sah, masih boleh, tidak dosa. Tidak masuk dalam kategori orang yang fawailun lil musallin, orang yang lalai. Enggak. Kenapa? Karena memang waktunya masih segitu. Oke, itu asar sampai terbenam matahari. Terus masuk waktu maghrib. Begitu masuk waktu maghrib, kapan habisnya? Nah, begitu matahari terbenam, berada di bawah garis ufuk, maka dia akan merefleksikan cahaya ke langit. Itulah yang disebut sebagai syafaq atau mega. Ya, mega yang warnanya merah-merah, orange itu di atas langit, itu refleksi dari matahari yang sudah di bawah garis ufuk. Nah, selama itu masih ada, berarti masih waktu sholat maghrib. Kapan habisnya? Kalau itu sudah tidak ada. Yang mana itu juga susah untuk kita kemudian deteksi untuk zaman sekarang ya Pak ya. Apalagi kita di Jakarta ketutup gedung banyak, cuacanya juga, polusi udara juga luar biasa tebal dan seterusnya. Ini agak susah bagi kita. Nah, tapi itu basicnya. Nah, isya kapan? Mulai kalau sudah matahari benar-benar tidak memiliki cahayanya yang merefleksikan ke langit, maka itulah masuk waktu isya. Sampai kapan? Sampai nanti matahari turun terus ke bawah, muncul di sebelah sini, ya, tapi masih di bawah garis ufuk. Tapi dia sudah merefleksikan cahayanya ke langit. Itulah yang disebut sebagai fajar. Nah, itu masuk waktu subuh. Sampai kapan masuk waktu subuh? Yaitu sampai kemudian matahari mulai nongol meskipun baru 1%. Berarti sudah habis waktu subuh. Nah, waktu duha kapan mulainya? Bukan begitu habis subuh berarti masuk duha. Begitu habis subuh, maka harus ditunggu matahari terbit 100%. Karena tadi, habisnya waktu subuh adalah ketika matahari mulai nongol, meskipun baru 1%. Begitu matahari terus proses, itu adalah waktu haram kita sholat. Sampai kapan? Sampai 100% matahari itu terbit, berarti masuk waktu sholat isyraq dan duha. Jadi teman-teman, waktu sholat isyraq itu bukan pas habis waktu subuh langsung isyraq, salah itu. Tapi begitu habis waktu subuh, tambah sekitar 12 sampai 16 menit. Ini ulama khilaf. Rata-rata ulama mengatakan sekitar 4 derajat. Nah, 4 derajat itu apa? Ya kurang lebih per derajatnya itu 3 sampai 4 menit. Berarti kurang lebih 12 sampai 16 menit. Nih, kalau kita cek jadwal sholat, di sini ada jadwal sholat atau tidak? Nah, ini. Ya kan? Zuhur tapi kecil di sini ya. Di beberapa masjid ada yang besar. Subuh, sunrise itu kalau di handphone ya. Silahkan teman-teman kalau punya handphone cek saja jadwal sholat. Matahari terbit itu kalau di handphone saya 5.58. Nah, apakah sudah masuk waktu sholat duha? Belum. Kapan sholat duha masuk? Yaitu 5.58 ditambah 12 menit. Berarti berapa? 6.10. Maka teman-teman, untuk besok, kalau mau sholat isyraq di masjid,
itu jangan pas alarm bunyi langsung sholat. Alarm bunyi, nampaknya kebanyakan masjid alarm bunyi itu untuk menandakan habisnya waktu subuh. Waktu isyraq itu perlu ditambah 12 menit lagi lah minimal. Oke, nah supaya apa? Supaya jangan sholat di waktu yang terlarang. Karena waktu terlarang itu adalah semenjak kita sholat subuh sampai habis waktu subuh. Dan semenjak habis waktu subuh sampai masuk waktu duha. Jadi paham ya, antara habisnya subuh dengan masuknya duha itu ada gap. Kurang lebih 12 sampai 16 menit. Oke, itu waktu yang terlarang. Tapi di waktu yang terlarang itu, misalnya memang baru bangun banget jam 5.50. Pertanyaannya, boleh sholat subuh atau nunggu 12 menit dulu? Bukan boleh sholat subuh, wajib sholat subuh cepet-cepet itu. Udah telat pakai nunggu apa? Ini kan waktu terlarang Ustaz. Nggak ada waktu terlarang kalau belum sholat subuh. Nggak ada waktu terlarang kalau belum sholat asar. Sholat saja. Jam 5.50 kayak 5, apalagi sudah jam 6, apalagi sudah jam 8, sholat. Kenapa? Kewajiban sholat tidak gugur gara-gara habis waktunya, tetapi kewajiban sholat gugur karena dikerjakan dengan baik. Oke, ini terkait dengan masalah waktu. Jadi, pokoknya jangan sholat sebelum waktunya. Itu ya, meskipun cuman baru Allahu Akbarnya saja. Gitu ya. Itu pokoknya pastikan masuk dulu. Telat 5 menit dari waktunya enggak masalah. Misalnya waktu zuhur itu sekarang jam 11.57. Ya kita sholat zuhur jam 11.5 lah, kok 58. Jam 12.15 pun kan enggak masalah sama sekali. Dan itu masih dianggap sholat zuhur di awal waktu itu. Justru malah namanya sholat jamaah Pak ya, ikomat itu berapa jam setelah adzan? Tergantung jamaahnya. Kalau saya ada satu perusahaan Jepang, itu pokoknya dia menerapkan mau nggak mau jam 12 baru bisa keluar. Ya sudah, kalau zuhurnya jam 11.40, tetap adzannya 11.40, tapi iqomahnya tetap jam 12 lebih 5 menit atau 10 menit. Ya enggak masalah. Bahkan mereka bikin Jumatan, tetap Jumatannya mulai adzan itu jam 12 lebih, mungkin 5 menit gitu. Kenapa? Ya karena jamaahnya baru ngumpul. Ustaz, kalau kita mulai khutbah kok jam 11.45, itu yang datang cuma muadzinnya doang sama DKM 1 orang. Lah ini kan malah ngapain begitu? Jadi tidak masalah untuk kita agak mengakhirkan sholat, yang tidak boleh justru malah mengawalkan sholat sebelum masuk waktunya. Oke, ini terkait dengan masalah waktu. Kemudian yang berikutnya, syarat sah yang berikutnya, ini yang keberapa itu berarti, adalah menghadap ke arah kiblat. Nah, di sini ada 2 pembahasan teman-teman. Orang yang di dalam Masjidil Haram dengan orang yang di luar Masjidil Haram. Berarti kalau Masjid Agung Sunda Kelapa itu di dalam atau di luar Masjidil Haram ini? Definitely di luar Masjidil Haram ya. Oke. Kalau di dalam Masjidil Haram, ulama sepakat tidak boleh meleset sedikit pun. Artinya kalau kita sholat ditarik garis lurus itu harus nabrak ke Ka'bahnya. Tentu kiblat kita adalah Ka'bah. Nah pertanyaannya, kalau kita sedang di dalam Ka'bah, boleh nggak kita sholatnya ngadep kemana? Pertanyaan. Kalau teman-teman alhamdulillah dapat rezeki bisa masuk Ka'bah, maka kira-kira Pak, sholatnya ngadep kemana? Boleh nggak sholat di dalam Ka'bah? Boleh. Ngadep kemana? Kemana itu? Ke arah utara, timur, selatan, barat. Bukan ke atas atau ke bawah, kan nggak mungkin. Ya, itu boleh karena Rasulullah ketika Fathul Makkah masuk ke Ka'bah itu sholat di semua ujungnya. Nah, ujung itu, sudut itu, nah dalam bahasa Arab namanya rukun. Makanya rukun disebut rukun, kita ngomong rukun sholat karena itu pilar-pilarnya. Ka'bah itu bentuknya apa? Persegi 4. Berarti sudutnya ada berapa? 4. Yang bikin Ka'bah persegi 4 itu karena ada 4 sudutnya itu.
Nah, jadi ibaratnya rukun itu ya sudut itu. Kalau tidak maka bentuknya nggak akan karuan. Pilar-pilarnya. Nah, maka nanti ada rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Iraqi, rukun Syami, dan seterusnya. Nah, itu adalah pojok-pojokan. Kita boleh ngadep kemana saja kalau di dalam Ka'bah. Tapi nggak usah terlalu inilah. Maksudnya sholat di dalam Ka'bah juga fadilahnya biasa aja. Mendingan teman-teman datang ke kajian istiqomah itu. Kayaknya, ya Allah saya pengen banget masuk ke Ka'bah untuk sholat di dalamnya. Nggak terlalu perlu ditahajuti hanya untuk meminta itu. Saya kira lebih penting untuk teman-teman itu tahajud minta istiqomah nuntut ilmu, istiqomah untuk kemudian terus punya komunitas yang baik, itu jauh lebih penting daripada sekedar sholat di dalam Ka'bah. Karena kemungkinan kalau teman-teman sholat di dalam Ka'bah itu ngurusin perkara, karena kalau di dalam berarti lebih diridhai oleh Allah, atau ngurusin puasnya diri sendiri. Ngurusin apa itu? Ngurusin kepuasan, atau ngurusin karena ini afdolnya luar biasa. Orang yang sholat di dalam Ka'bah pasti masuk surga. Apakah begitu? Kan enggak juga. Nah, ini maka apa-apa itu dengan ilmu. Ya kalau kebetulan alhamdulillah pas lagi lewat di depan pintu Ka'bah kok disuruh masuk, masuk aja. Tapi kalau enggak ya wis enggak usah terlalu yang gimana-gimana banget lah. Oke. Tapi kalau tahajud supaya bisa umroh haji, enggak apa-apa. Karena itu jauh lebih penting timbang sekedar masuk ke dalam Ka'bah. Oke, itu kalau orang yang sholatnya di dalam Masjidil Haram tidak harus nabrak atau harus benar-benar presisi masalah kiblat. Kebangetan banget sudah di Masjidil Haram masa enggak presisi. Wong Ka'bahnya di depan mata kan gitu. Oke, tapi bagaimana dengan orang yang di luar Masjidil Haram? Baik di Saudi apalagi di Indonesia. Maka menurut kebanyakan ulama yang penting adalah arahnya. Tidak harus ainul Ka'bah. Tidak harus kemudian disebutkan secara presisi, tapi yang penting kalau Indonesia ngadep barat selesai, Pak. Asal nggak ngadep selatan, utara atau timur, maka orang itu sudah dianggap ngadep ke arah kiblat. Oke, bahwasanya kita nanti ada sertifikasi dari Kemenak dan seterusnya, itu untuk lebih presisi lagi. Tapi apakah harus seperti itu? Menurut kebanyakan ulama tidak harus. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang harus diupayakan sepresisi mungkin. Supaya kalaupun ditarik garis itu nanti ya minimal nabraknya nabrak Mekah lah. Jangan sampai malah nabrak Mesir atau nabrak Yaman. Nah ini kan terlalu utara atau terlalu selatan, Mbak. Cuman bayangkan, 1 derajat saja melenceng dari Indonesia ini. Kira-kira kalau ditarik garis lurus menuju ke arah Mekah, itu akan berapa kilometer itu perubahannya itu? Ya, kenapa? 1 derajat kalau di sini kecil, begitu nyampe Mekah itu panjang sekali. Nah, maka kebanyakan ulama yang penting adalah arah, tidak harus presisi. Artinya kalau teman-teman misalnya sholat di tempat yang tidak proper untuk sholat, yang mana itu perlu untuk kita biasakan, sholat di tempat yang gak proper untuk sholat demi menjaga keistiqomahan sholat, itu penting. Maksudnya apa? Misalnya teman-teman lagi ada event jaga stand di satu event pameran misalnya, kalau saya cabut dari stand, siapa yang jagain? Tapi kalau saya nggak cabut dari stand, gimana sholatnya? Udah akhirnya sholat di stand itu saja. Nggak apa-apa, biasakan itu terjadi. Artinya, mari kita normalisasi untuk kemudian nyaman sholat di mana saja. Asal nggak di toilet saja lah. Supaya apa? Supaya mungkin orang-orang akan terinspirasi. Oh ternyata sholat nggak harus di tempat yang proper-proper amat. Ternyata kita istiqomah sholat itu bisa meskipun sholat cuma di pinggir emperan toko. Bisa. Ya kalau di emperan toko jalan orang, nah itu janganlah, ganggu orang itu Pak. Ketabrak orang nanti. Tetapi kalau misalnya di dalam tokonya atau kemudian di stand yang kita jaga atau dimanapun misalnya yang memang proper untuk kita berdiri ngadep kiblat, lakukan. Nah, urusan ngadep kiblat bisa jadi posisinya itu tidak seproper itu sehingga kita tidak terlalu bisa menghadap kiblat secara presisi. Saya ngadep barat sih bisa Ustaz. Tapi baratnya bukan ke agak utara, baratnya persis barat, lurus. Sah atau tidak? Jumhur ulama sah.
Nah, ini pernah saya alami ketika di kereta. Saya kereta ke Jawa, sholat di di gerbong restorasinya. Itu kalau lurus ke kebetulan arahnya ke Jawa berarti kan ngadep belakang. Itu pun saya enggak tahu bener ngadep belakang itu apakah bener-bener ngadep ke barat atau tidak. Baratnya seperti apa gitu. Dan dia kalau lurus ke arah belakang itu nggak bisa, harus agak miring dikit. Antara miring ke kanan atau ke kiri. Berarti kan ke arah utara atau ke arah selatan. Nah, terus gimana seperti itu? Yang penting sudah ngadep barat, selesai urusan. Ya, daripada kemudian tidak sholat. Nah, ini menjadi satu hal yang harus menjadi catatan. Oke, ya. Jadi kita coba untuk lebih memudahkan saja arah kiblat itu nggak apa-apa. Kalaupun cuman yang penting arahnya benar, meskipun secara presisinya tidak terlalu presisi. Yang penting jangan harusnya di Indonesia ngadep barat, malah ngadep ke selatan, ke selatan mana? Selatan, utara, ataupun ke timur. Asalkan ke barat, maka insya Allah sudah cukup. Yang berikutnya, ketika seseorang berdiri dan duduk, maka yang menjadi syarat untuk kita menghadap ke arah kiblat adalah bagian dadanya. Bukan kepala, bukan kaki. Artinya teman-teman, kalau lagi sholat, Allahu Akbar. Kebetulan misalnya teman-teman sudah punya anak. Anaknya main ke arah sana. Yang mana ke arah sana itu di situ ada pokoknya potensi jatuh atau jatuhin piring atau ada pisau lah gitu kan. Sehingga kita, waduh gimana nih kalau ngelirik cuma terbatas sampai sini nih. Boleh nggak kita sholat sambil gini? Untuk memastikan saja supaya sholat kita khusyuk gitu. Maka itu sah-sah saja. Yang penting dadanya tidak sampai. Nah, jadi yang jadi patokan kita masih ngadep kiblat atau tidak itu adalah dada, bukan wajah. Sehingga kalaupun wajahnya kok ya kita salamkan juga assalamualaikum warahmatullah kan gitu ya. Nah, itu kan sudah memalingkan wajah dari kiblat. Tetapi bukan wajah memang yang menjadi patokan, melainkan dada. Itu orang dalam posisi berdiri dan juga duduk. Kemudian yang berikutnya, kalau orang itu kok dalam posisi tidur miring, karena alternatif sholat itu harus berdiri, kalau enggak bisa silahkan duduk, kalau enggak bisa silahkan tidur miring, kalau enggak bisa silahkan terlentang. Nah, tidur miring itu bagaimana? Maka dada dan wajah harus ngadep ke arah kiblat dan caranya adalah kepala kita di utara, kaki kita di selatan, miring dengan bertumpu kepada bahu sebelah kanan. Ya kayak kita sunnahnya tidur itu kan miring bertumpu kepada bahu sebelah kanan. Nah seperti itulah kurang lebih. Dan menghadapkan wajah kepada arah kiblat dan dada. Itu kalau kita tidur miring. Tetapi kalau kita tidur terlentang, maka yang wajib menghadap ke arah kiblat adalah telapak kaki dan wajah. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kepala berada di timur, telapak kaki ada di barat. Jadi malah misalnya arah kiblat kok sana, ya saya tidurnya begini. Kalau arah kiblat sana berarti kepala di sini, kaki di sini. Menggunakan wajah dan telapak kaki untuk menghadapkan diri ke arah kiblat. Oke, itu kalau bisa. Tetapi potensinya orang sudah dalam kondisi bisanya cuma tidur miring atau terlentang, itu kira-kira bisa bergerak atau tidak? Ini kan orang-orang yang sudah susah untuk berpindah-pindah, teman-teman. Nah, dalam kondisi seperti ini, misalnya ada seorang pasien di rumah sakit pasca operasi tidak bisa ngapa-ngapain, wajib sholat atau tidak? Wajib sholat atau tidak? Kemarin kita sampaikan orang yang wajib sholat itu adalah asal dia muslim baligh berakal, maka kondisinya apapun dia wajib sholat. Orang pasca operasi muslim apa enggak? Oh muslim kebetulan. Sudah baligh atau belum? Sudah tua, bukan baligh lagi. Berakal atau tidak? Sudah berakal karena kemarin memang sempat kemudian dibius, tetapi sekarang sudah kembali ke kesadarannya. Maka orang ini sudah wajib untuk sholat. Nah, sholat harus ngadep ke arah kiblat atau tidak? Wajib ngadep ke arah kiblat. Tapi bisa nggak dia? Saat masalahnya di rumah sakit nggak memungkinkan. Bisa nggak dia kemudian pindah ranjang?
Tidak bisa kalau dia, tapi kalau saya bisa mengarahkan ranjangnya sebagai orang yang menunggu. Pertanyaannya, yang disebut tidak mampu itu, kalau orangnya tidak mampu atau benar-benar tidak ada orang yang bisa bantu membuat dia mampu. Ya. Maksudnya gini, orang tidak mampu berdiri, itu adalah jika orang itu sudah tidak bisa berdiri dengan sendirinya, harus dibantu orang lain, atau kalau memang sudah tidak ada bahkan orang lain membantu pun sudah tidak bisa. Atau mungkin bisa kalau dibantu tapi nggak ada yang bantu. Siapa yang disebut tidak mampu? Kalau mazhab Syafi'i, tidak mampu artinya adalah orang yang memang tidak mampu untuk dirinya sendiri dan tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Padahal kalau dibantu masih mampu. Tapi karena sudah tidak ada orang lain, maka baru disebut tidak mampu. Tapi selama dia masih ada yang bantu untuk berdiri, meskipun kalau sendiri nggak mampu, maka orang ini masih dianggap mampu. Oke, saya ulang. Ada orang, kalau didorong-dorong sama orang lain, dia bisa berpindah untuk mencari arah kiblat yang sesuai. Tapi kalau suruh memindahkan dirinya sendiri, dia nggak bisa. Nah, dan kebetulan yang nungguin itu anaknya, dan anaknya memungkinkan untuk mindah-mindahin itu, kasur itu. Berarti orang ini mampu atau tidak? Mampu dalam pandangan mazhab Syafi'i, tapi tidak mampu dalam pandangan mazhab Hanafi. Karena dalam pandangan mazhab Hanafi yang disebut mampu, ya dirinya yang mampu. Kalau orang lain mah ya selalu, ibaratnya jadi makna mampu itu luas sekali kalau begitu. Orang tidak mampu itu dalam kondisi yang sangat-sangat kepepet banget baru disebut tidak mampu kalau begitu. Nah, pertanyaannya berarti kalau orang sedang terbaring di rumah sakit yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain itu, tapi kalau diupayakan oleh yang nungguin bisa ngadep ke arah kiblat, cuman agak repot kalau harus menghadap ke arah kiblat. Pertanyaannya, wajib diarahkan ke kiblat atau tidak? Menurut Syafi'i wajib. Meskipun repot. Tapi menurut Hanafi, enggak usah. Teman-teman kira-kira pilih apa dalam kondisi itu? Udahlah, Ustaz, dia mau sholat aja udah syukur, Ustaz. Gitu kan, udah cukup. Nah itu, saya senang kalau ketemu fatwa-fatwa yang ringan-ringan seperti ini, supaya orang tetap masih istiqomah sholat. Ya, Ustaz, sebelumnya ini jarang sholat, ini dalam kondisi kayak gini dia mau sholat, udah biarin. Yang gampang buat dia apa, selama masih ada ulama yang mengakomodir, kasih. Nah, itu. Oke, ini terkait dengan masalah mungkin ya orang dalam kondisi seperti ini ngomongin mampu nggak dia ngadep ke arah kiblat. Yang berikutnya lagi, syarat menghadap ke arah kiblat itu akan hilang dalam dua kondisi. Kapan? Oke, tentu semua sholat wajib menghadap ke arah kiblat. Mau wajib, mau sunnah, mau jamaah, mau tidak, mau sholat berdiri ataupun duduk, mau sholat id jenazah, bahkan sujud tilawah dan sujud sahwi pasti karena dalam sholat kan, bahkan sujud tilawah. Kalau sujud syukur, ulama khilaf. Dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur harus ngadep ke arah kiblat. Tapi kalau dalam pandangan sebagian ulama, sujud syukur itu tidak harus menghadap ke arah kiblat. Ya mungkin dia juga berada di dalam satu gedung yang nggak tahu ini gedung ngadep ke arah mana kan, terus dapat sesuatu door prize berupa umroh atau haji, langsung sujud syukur. Ini kan kalau nunggu nanya kiblatnya mana, repot lagi kan. Momentumnya sudah hilang ini. Tapi kalau Syafi'i harus. Cuman kalau nggak salah Maliki, saya lupa, itu tidak mengharuskan untuk sujud syukur. Bahkan kalau mazhab Syafi'i, sujud syukur itu wajib ngadep kiblat, suci dari hadas, suci dari najis, nutup aurat, begitu. Nah, kira-kira kalau misalnya pemain-pemain bola Indonesia habis ngegolin sujud syukur, itu ngadep kiblat apa enggak itu? Ya nggak tahu juga kita, ya kan? Tapi biasanya ngadep ke arah yang sama, ya itu jamaah itu. Enggak jamaah juga sih, tapi bareng-bareng lah. Oke, kapan dua kondisi hilang kewajiban menghadap ke arah kiblat? Satu adalah sholat sunnah dalam safar. Bukan dalam safar, lebih tepatnya sholat sunnah di atas kendaraan. Maka kalau kita sedang naik pesawat atau naik kendaraan umum atau bis atau mobil ataupun motor, numpak ojek gitu ya,
maka kita boleh untuk kemudian sholat sunnah tidak ngadep ke arah kiblat. Bahkan kalaupun dia itu sedang safarnya dengan berjalan kaki, itu orang boleh sholat sunnah sambil jalan kaki. Boleh. Supaya apa? Para ulama mengatakan karena Rasulullah SAW sholat sunnah sering sekali di atas kendaraan. Ketika safar beliau tetap sholat sunnah, tapi tidak perlu untuk istirahat, turun dulu, berhenti hanya untuk sholat sunnah, itu tidak. Beliau tetap sholat sunnah meskipun tetap sambil jalan. Bahkan tadi saya sampaikan, kalaupun kemudian dalam kondisi berjalan. Ya, zaman Nabi kan orang kalau safar itu kan ada yang unta, ada yang kuda, ada yang himar, ada yang jalan, tergantung kelas. Kan begitu. Nah, itu boleh meskipun sambil berjalan. Nah, nanti kita coba praktekkan sholat sambil jalan tapi sholat sunnah itu. Oke. Dan apakah disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat dulu pas Allahu Akbar? Ya, kalau bisa. Kalau tidak, maka tidak harus. Jadi misalnya kita pakai pesawat ke arah Saudi, ya sudah ngadep ke depan kan. Tapi kalau pulang dari Saudi gimana? Ya nggak usah kita kemudian duduknya ngadep ke belakang untuk kemudian sholat sunnah, tidak usah. Tetap Allahu Akbar, terus sholat saja. Membelakangi kiblat pun tidak masalah. Oke, rukuk sujudnya gimana? Kalau ini boleh isyarat. Wong sholat sunnah. Kemarin sudah saya sampaikan kan, sholat sunnah itu boleh duduk meskipun mampu berdiri. Saya juga dulu udah kasih PR, teman-teman. Nggak tahu apakah ada dulu yang sempat hadir, saya ngasih PR, ngasih challenge. Bukan PR ya, kalau PR kesannya beban, kalau challenge kesannya menyenangkan. Saya kasih challenge untuk sholat sunnah sambil duduk. Udah dikerjakan belum? Sudah atau belum? Belum. Di sini ada yang pernah sholat sunnah sambil duduk? Belum? Kalau belum nanti malam tahajud yang biasanya 2 rakaat berdiri, 2 rakaat berdiri, atau kemudian 4 rakaat berdiri tambah 1 witir misalnya, maka nanti tolong coba 4 rakaat berdiri tambah 2 rakaat duduk tambah 1 witir, terserah berdiri apa duduk. Atau kalau enggak nanti ba'diyah isya duduk coba. Pasti merasa enggak nyaman. Tapi ya itu, tolong jangan sampai patokan sholat dan ibadah yang lain itu masalah nyaman enggak nyaman, tapi masalah ilmu. Kalau ilmu bilang begitu meskipun nggak nyaman, ya itu aturannya. Ya, dan ini ulama sepakat 4 mazhab bahwasanya sholat sunnah itu boleh sambil duduk meskipun tidak ada alasannya. Memang pahalanya setengah dari yang berdiri, memang. Tapi saya yakin kalau teman-teman kok pernah sholat sunnah sambil duduk akan ketagihan. Sholat sunnah, bukan ketagihan sholat duduk ya. Ketagihan sholat sunnah. Nah kalau sholat kok cuman begini doang mah effortnya nggak terlalu, saya juga bisa lebih istiqomah kalau begini. Nah itu tujuannya memang. Karena Rasulullah SAW, terutama beliau sudah usia-usia senja, itu qiyamul lail kan kita tahu. Rasul kalau qiyamul lail kakinya sampai bengkak kan. Nah di usia-usia akhirnya beliau kadang 1 malam dengan panjangnya bacaan yang sama, itu kemudian full duduk. Ini kan jauh lebih gampang. Nah ini supaya sholat sunnah lebih supaya sholat sunnah lebih terjaga dan bisa diistiqomahi, maka mari kita biasakan sholat sunnah sambil duduk. Atau biar pernah dulu supaya nanti bisa ngukur, oh kapan saya berdiri, kapan saya duduk. Oke, saya akan coba praktekkan sholat sambil jalan. Ada mic mungkin? Mic yang bisa di ini? Baik, jadi begini, kalau sholatnya kok sambil jalan, untuk sholat sunnah boleh sambil jalan, oke? Dan kalau sholat sunnah sambil jalan, maka caranya adalah, misalnya kita berjalan ke arah timur, ini kan nggak ngadep kiblat. Kalau ngadep ke arah kiblat ya sudah selesai itu urusan. Tapi kalau kita berjalan ke arah timur atau ke arah utara, maka caranya adalah begini, ketika takbiratul ihram ngadep ke arah kiblat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terus sampai kalau kemudian ruku, Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Kalau mau agak panjang jalan aja, tapi kalau enggak ya. Nah, sujudnya tetap ngadep ke arah kiblat. Karena sujud nggak bisa sambil jalan. Gimana ceritanya kan gitu. Kecuali kok kita di atas kendaraan. Oke. Nah, Allahu Akbar, set, rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Karena zaman dulu kan orang jalan, Pak. Ini nggak pernah dipraktekkan karena hampir-hampir tidak ada kita safar dengan jalan. Nah, tetapi pernah nggak mempraktekkan sholat di atas ojek gitu misalnya, di atas busway gitu misalnya? Itu kalau bisa dilakukan, lakukan. Supaya apa? Teman-teman kadang ngeluh, wah duha saya nggak punya waktu. Punya. Wong teman-teman 2 jam di KRL punya waktu, kenapa kok sholat duha tidak punya? Tapi malas Ustaz. Oke, kalau malas urusannya lain. Nggak apa-apa juga, nggak sholat duha itu nggak dosa. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Tadi ngelihat ya dengan jelas ya. Jadi untuk takbiratul ihram ngadep kiblat dulu. Habis itu boleh sambil jalan dengan baca Quran. Nah, kalau baca Qur'annya kok sambil jalan? Itu kira-kira kalau perjalanannya dari Jakarta ke Jogja, jalan kaki, itu kira-kira 5 juz cukup nggak waktunya? Cukup banget kan? Sholat sunnah 1 rakaat baca 1 atau 5 juz Quran. Atau Al-Baqarah deh, habis dalam 1 rakaat. Cukup nggak itu? Cukup, wong ke Jogja. Yang nggak cukup hafalannya. Ustaz, kalau saya wong kuliah kulhu dikit-dikit sujud masalahnya, dikit-dikit habis. Tapi kalau Rasulullah kan panjang sekali bacaannya kan, sehingga sangat mungkin jalan sambil Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah ini panjang, Ali Imran selesai juga masih belum ini. Oke, sudah bisa? Kita potong jeda dengan isya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke yang berikutnya lagi tentang masalah kiblat dan juga nanti masalah menutup aurat. Allahu a'lam bishawab. Ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Hadratul makaramin, kita lanjutkan sejenak terkait dengan masalah syarat sah salat, yaitu menghadap ke arah kiblat. Tadi saya sampaikan bahwasanya salat fardu harus menghadap ke arah kiblat. Hanya 2 kondisi seseorang boleh tidak menghadap ke arah kiblat, yaitu yang pertama salat sunnah dalam atau salat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Jadi ini syaratnya banyak nih. 1, salat sunnah. 2, ketika safar. Artinya, tadi saya sampaikan, saya praktekkan sholat sunnah sambil jalan. Itu tidak hanya sekedar sambil jalan. Tapi harus jalan dalam rangka safar, meskipun safarnya safar pendek. Karena nanti safar itu dibagi 2. Safar panjang yang kurang lebih jarak tujuan minimal 85 kilo. Dan safar pendek yang kurang lebih jarak tujuannya minimal 5,5 kilo. Nah, berarti teman-teman kalau ngekosnya di Cawang, kerjanya di Tamrin, itu sudah disebut musafir dengan safar pendek. Maka ketika melakukan perjalanan naik ojek atau busway atau komuter lain, itu sudah boleh sholat di atas kendaraan untuk sunnah tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi hanya boleh tidak menghadap ke arah kiblat, tidak berdiri. Untuk suci dari hadas, suci dari najis, untuk kemudian menutup aurat, itu semua syaratnya wajib terpenuhi. Oke, nah maka teman-teman, kalau cuman jogging keliling lapangan doang, boleh nggak sambil sholat? Apalagi di atas treadmill, tidak boleh. Ya, karena tadi sholat sunnah dan dalam kondisi safar, itu 2 hal itu. Meskipun safarnya safar pendek. Kemudian yang berikutnya, dalam keadaan takut yang sangat, mungkin ini lagi kondisi perang, kita harus kabur atau kita harus kemudian melakukan peperangan, atau mungkin dalam kondisi ya mungkin kalau kerusuhan begitu ya. Wal'iyatubillah, semoga kita terlindungi dari itu semuanya. Dalam kondisi kerusuhan, maka ini sholat fardu pun boleh untuk dilakukan dengan tidak menghadap ke arah kiblat. Dengan kayak saya tadi, bahkan tidak hanya
berjalan, berlari mungkin. Dan bahkan rukuk sujudnya pun tidak harus seperti yang saya lakukan tadi. Kalau itu kan dalam kondisi santai, tapi musafir dan seterusnya. Oke, ini adalah dua kondisi yang memungkinkan kita untuk tidak sholat menghadap ke arah kiblat. Ya semoga cuma sholat sunnah di atas kendaraan saja yang kita lakukan. Ya, kalau yang kedua ini semoga tidak. Oke, baik. Nah berikutnya lagi. Pertanyaannya kalau sudah sholat ternyata salah kiblat. Atau di tengah-tengah sholat kita salah kiblat, gimana? Kalau sudah sholat, misalnya nih, kita sudah sholat zuhur numpang di rumah temen. Ternyata pas sholat asar kita sholat bareng temen itu di tempat yang sama, ternyata ngadepnya dia beda dengan kita pas sholat zuhur tadi. Misalnya sholat zuhur jam 2 baru nyampe, saya nitip sholat dulu ya, numpang sholat dulu. Oh iya, ke atas saja ke kamar, sholat di dalam kamar. Oke, sholatlah. Nah kebetulan arah sajadahnya sudah disiapkan. Sajadahnya itu ngadep ke satu arah, misalnya ngadepnya ke arah sana. Oke, dia akhirnya sholat ngadep ke arah sana. Nah, pas dia kemudian turun ngobrol sampai sholat asar, pas asar sholat jamaah berdua sama dia, sama temannya ini. Terus pas mau sholat jamaah, yang tadi kita sholat ngadep ke arah sana, ternyata sholat asar teman kita ngadep ke arah sana. Loh, kok kiblatnya sana? Bukan sesuai dengan arah sajadah. Lah sajadah ini saya gelar untuk 2 orang. Makanya dia ngadepnya ke sana kan gitu ya. Biasanya kan kita begitu kan. Lagian kok nggak nanya? Pertanyaannya dia wajib ngulangin sholat duhurnya atau tidak? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia salah kiblat dan baru ketahuan salah ketika waktu sholat sudah habis. Tetapi kalau ketahuan salah kiblatnya kok misalnya jam 2:30, maka dia wajib mengqadha atau wajib ngulang sholat yang tadi dia lakukan karena masih dalam waktu sholat. Atau lebih parah, lagi dapat 1 rakaat teman kita masuk ke kamar, loh kok kamu ngadep ke arah situ? Kiblatnya sini loh, bukan situ. Maka kita, apakah harus dibatalkan atau boleh tinggal muter saja? Maka harus dibatalkan sejak awal, kemudian kita melakukan sholat dari awal lagi. Oke, ini terkait jika salah arah kiblat. Jadi diulang jika masih dalam waktunya, dan kalau kita tahu di tengah-tengah sholat fardu kita maka batal, tapi tidak perlu diulang jika sudah keluar waktunya. Ini antara kiblat sama najis itu lebih fleksibel kiblat. Kalau kita sholat dengan pakaian najis, maka meskipun ketahuannya saya sholat sudah pakai celana ini itu sejak zuhur, asar, bahkan dari subuh, zuhur, asar, maghrib. Pas maghrib, pas mandi baru ketahuan. Atau zuhur asar deh. Baru ketahuan ternyata mohon maaf di celana dalam itu ada noda kotoran dan itu najis. Nah ini saya sudah pakai sejak tadi. Dan najis ini secara look gitu ya, ini mah sudah sejak tadi ada. Sudah sejak tadi ada, sejak saya pakai pertama kali najisnya sudah ada ini. Berarti zuhur dan asarnya wajib diulang meskipun ketahuannya di sholat maghrib. Kenapa? Karena najis. Kalau najis tidak ditoleransi. Itu karena kesalahan kita kok tidak memastikan. Tapi kalau ke arah kiblat, kalau masalah arah kiblat, kok kita harus wajib presisi sekali, itu akan banyak orang yang tidak bisa mempresisikan itu. Malah susah sholat nanti. Oke. Nah, ini terkait masalah kiblat. Yang berikutnya, syarat yang terakhir. Ini syarat yang keberapa ya? Berarti pertama muslim, berakal, mumayyiz. Suci dari hadas, suci dari najis, kemudian menghadap ke arah kiblat, masuk waktu. Berarti ini yang menutup aurat yang ke-8. Ini ada yang masih nyatat dari awal sampai 8? Ya, syarat sah yang ke-8 adalah menutup aurat. Aurat itu apa? Sesuatu yang harus ditutupi. Namanya aurat itu aib. Kadang aurat itu tidak selalu itu, tetapi satrul aurah itu juga salah satunya aib.
Jangan sebarkan aurat orang lain, itu maksudnya aib orang lain. Termasuk ya aurat perempuan nggak pakai jilbab itu aurat, maka jangan disebar-sebarkan. Ya, karena kadang-kadang, nah ini teman-teman nih, kadang punya media sosial, Instagram, ada status yang namanya close friend. Karena close friend-nya sudah dipilih teman-teman dekatnya saja dan isinya perempuan semuanya, kecuali laki-laki itu abangnya dan yang mahram gitu ya. Akhirnya kadang dia update status dengan foto yang tidak pakai jilbab. Pertanyaannya, apakah cewek-cewek yang di close friend-in itu akunnya kemudian tidak dilihat sama suaminya misalnya? Atau sama adiknya misalnya? Siapa yang menjamin itu? Maka jangan lakukan itu. Ya. Hati-hati jangan kemudian meng-close friend-kan status-status yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kalau cuman perkara saya nge-share di close friend itu sesuatu yang memalukan untuk saya publik ke semua orang, itu monggo terserah lah. Tapi tidak sampai membuka aurat. Nah, maka batasan aurat itu apa? Kalau laki-laki antara pusar dan lutut. Bahkan dalam pandangan madhab Syafi'i, pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat. Nah, batasannya itu. Jadi pusar ke belakang. Maka sesuatu yang ada di belakang tubuh kita, kok di bawah pusar, berarti itu adalah aurat. Nah ini teman-teman laki-laki tolong kemudian hati-hati. Mungkin kalau teman-teman pas berdiri nggak kelihatan auratnya. Pas ruku masih aman, giliran pas sujud nongol. Nah ini masalah ini. Celengan semar, ya kan? Nah, tapi kalau lutut dalam pandangan madhab Syafi'i bukan aurat. Sehingga kalau misalnya teman-teman pakai celana panjang, kebetulan karena celana itu sudah dari zaman perjuangan sampai saat ini masih dipakai, kebetulan pas lutut bagian kiri itu sobek. Sah apa enggak sholat pakai pakaian itu? Perlu ditutup pakai, biasanya kan pakai syal atau pakai apa gitu kan ya, supaya nutup. Jawabannya adalah tidak harus ditutup. Kenapa? Karena yang sobek adalah bagian lututnya. Dan kalau sholat kok kelihatan lututnya enggak apa-apa. Tapi kalau celananya panjang ya. Tapi kalau pakai celana pendek yang selutut, itu pas berdiri aman, pas sujud ruku, pas duduk itu pasti masalah. Kan gitu ya. Nah, maka orang sholat pakai celana 3/4 itu sah atau tidak? Sah, aman, enggak masalah. Teman-teman bahkan sholat jamaah ke masjid cuma pakai kaos sama celana 3/4, datang aja, berangkat aja nggak apa-apa. Ya paling diliatin gitu. Asal jangan jadi imam gitu aja. Ya kalau jadi imam kan tahu diri lah. Meskipun bacaan teman-teman bagus, kalau pakaiannya begitu jangan maju jadi imam. Kalau misalnya pas kebetulan musola mall gitu kan, kita pakai celananya 3/4, pakai kaos, terus kan biasa tunjuk-tunjukkan kan. Nah, jangan kemudian pas tunjuk-tunjukkan maju aja, jangan. Itu orang-orang akhirnya nggak mau jamaah itu. Meskipun hukumnya adalah sah. Oke, nah itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, maka seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu apa? Bagian dalam dan bagian luar, dua-duanya bukan aurat. Dalam pandangan mazhab Hanafi ditambah telapak kaki dari mata kaki sampai ke bawah itu bukan aurat. Untuk sholat. Tapi kalau di luar sholat, dalam pandangan Hanafi lebih longgar lagi teman-teman. Apa? Sangat dimaklumi dan tidak masalah kalau perempuan kok dhiroknya kelihatan. Dhirok itu sampai siku. Jadi kalau misalnya dalam muamalah kok kemudian tangannya kebuka seperti ini tidak dosa kalaupun kelihatan. Dalam pandangan Abu Yusuf dalam madhab Hanafi. Nah ini kan lumayan memberikan kelonggaran teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah, wah saya selama ini ketat Ustaz, ya jangan kemudian jadi kendor. Tetapi minimal teman-teman melihat teman-teman lain yang masih belum seketat itu, oh minimal menurut madhab Abu Hanifah ini masih aman ini. Supaya kita lebih punya husnudon, lebih mudah untuk husnudon kepada orang lain. Nah yang laki-laki bagaimana? Boleh nggak melihat teman-teman perempuan yang kelihatan diroknya ini? Ya kalau melihatnya tidak sengaja insya Allah enggak apa-apa. Tetapi jangan kemudian karena kalau menurut Abu Yusuf bukan aurat berarti nggak apa-apa dipandangin terus. Nah, oke, melihat wajah lawan jenis itu masalah atau tidak?
Kalau tidak ada, ini ada khilaf sih. Menurut mazhab Syafi'i, hukumnya haram kecuali ada kebutuhan. Tapi menurut mazhab yang lain, ya sebagian mazhab yang lain mengatakan hukumnya boleh sampai kalau terjadi fitnah. Hukumnya boleh selama tidak menikmati. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan melihat wajah laki-laki boleh selama tidak menikmati. Jadi kalau sampai di print kemudian dijadikan casing handphone, itu kira-kira sudah menikmati atau belum itu? Sudah level menikmati atau tidak itu? Ya. Adakah teman-teman di sini yang punya idol atau apa istilahnya? Ya kan? Sampai kemudian di print untuk cover handphone, untuk cover laptop, bahkan ditaruh di kamar, wallpaper handphone. Siapa dia itu? Mending ketua Rizka gitu. Ya lebih aneh lagi sih sebenarnya kalau ketua Rizka dipampang di situ ya. Lebih freak lagi. Tetapi ngapain lah? Kenapa? Perintah untuk kita sama, baik laki-laki atau perempuan. Apa perintahnya? 1, menundukkan pandangan, 2, menutupi aurat. Jadi kita adalah pelaku dan kita adalah objek. Kita adalah subjek dan kita adalah objek. Teman-teman perempuan nutup aurat sebagai objek, tetapi sebagai subjek tidak menundukkan pandangan, masalah juga. Laki-laki mungkin masalah aurat gampang, yang susah adalah ketika menjadi subjek, jangan ngumbar kemana-mana matanya. Nah ini, oke, kalau cuman wajah, makanya tadi, boleh nggak kita melihat wajah lawan jenis? Dalam pandangan banyak ulama, boleh kalau membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan, apakah boleh atau tidak? Syafi'i mengatakan nggak boleh, wong nggak ada kebutuhan. Tetapi sebagian ulama yang lain, boleh asalkan tidak sampai timbul syahwat atau menikmati. Tapi kalau sudah sampai menikmati, itu masalah semua. Menurut semua ulama masalah itu sudah. Nah memang tadi perempuan itu tantangannya adalah selama ini adalah masalah nutup auratnya. Tapi ternyata tantangan yang jarang diungkapkan adalah tantangan untuk menundukkan pandangannya. Laki-laki itu kalau ngefans sama, misalnya mohon maaf, secakep-cakepnya cewek, artis perempuan. Teman-teman tuh kalau ngelihat ya cuman, wih cakep dia, udah gitu doang. Tapi kalau perempuan, tiba-tiba lagi di jalan atau lagi di transportasi umum, kok tiba-tiba di sampingnya ada Namjoon, misalnya gitu kan, yang memang ngefans sama dia, itu pasti histeris luar biasa. Entah Kim Namjoon, entah Kim Taeyeon, siapa lagi? Kim Jong Un, nah itu siapapun itu. Nah ini perempuan jauh lebih susah untuk mengontrol diri ketika melihat itu dibandingkan laki-laki. Laki-laki, mohon maaf, teman-teman misalnya, mohon maaf, melihat orang yang tidak pakai celana yang panjang, celananya pendek, ketat. Mungkin juga agak ngelirik, tapi gitu aja gitu. Reaksinya enggak yang over gitu. Tapi kalau perempuan, ini masalah ini. Nah ini makanya mari kita tundukkan pandangan untuk hal-hal yang memang tidak perlu kita lihat. Kalau bukan sesuatu yang sifatnya halal. Bisa jadi kita males sholat itu gara-gara itu. Bisa jadi sholat enggak khusyuk itu gara-gara itu. Apa? Tidak menundukkan pandangan. Karena kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, barang siapa yang mampu untuk menundukkan pandangannya, Allah akan kasih rizki berupa kenikmatan di dalam ibadahnya. Nah kalau kita di dalam ibadah kok masih berat, kemungkinan karena matanya masih terlalu diumbar. Nah habis ini coba cek, explore masing-masing isinya apa. Kalau isinya kok peralatan-peralatan tidak berguna yang ada di Shopee atau di apa, oke berarti selamat itulah. Atau isinya tentang bunga, tentang kemudian desain baju, tentang khimar, kalau laki-laki pelek, padel, udah oke aman lah. Tetapi kalau kemudian isinya kok idol, terus apa yang fitness itu biasanya kan, nah itu masalah itu. Oke. Nah kalau di dalam sholat, nutup aurat itu yang penting tidak kelihatan dari kanan, kiri, depan, belakang, dan atas. Tapi kelihatan dari bawah, itu nggak masalah. Ya masalah sih, tapi tidak akan membatalkan sholatnya. Kenapa? Ya karena ngapain kok bisa ada orang lihat dari bawah.
Nah, kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, muka itu batasannya mana? Mohon maaf, saya kelupaan tadi. Muka itu kalau atas adalah tempat tumbuh rambut yang normal. Karena mungkin ada sebagian perempuan itu yang kemudian tumbuh bulu-bulu halus di sini. Itu bukan aurat. Sampai mana? Pokoknya batasan tumbuh rambut sampai sini, sampai telinga. Di telinga sini, ya, telinga sini, kalau sudah sampai ke daun telinga, maka apa yang ada di depan telinga, yang sini nih, ini bukan aurat nih. Dari cenil-cenil ke depan ini bukan aurat. Ada sebagian perempuan yang punya jambang. Nah, jambang, rambut jambang itu enggak masalah, itu bukan aurat. Segini. Ini bukan aurat. Kalau perempuan kok punya jambang. Oke, atas. Bawah sampai mana? Sini bukan aurat, telinga ini aurat, set. Nah, sampai sini pokoknya seluruh tulang rahang ini bukan aurat. Sampai seluruh tulang rahang. Maka antara tulang rahang dengan leher itu kan ada daging. Itu adalah aurat. Maka kalau sholat ya wajib ditutup. Nah, makanya sebagian orang agak maju ke depan jilbabnya itu untuk hati-hati dan itu bagus. Ya, sebagian mukena itu ada nutup gininya nih. Itu bagus. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, jika terbuka auratnya di dalam sholat bagaimana? Sah kalau langsung ditutup. Tapi terbuka aurat di dalam sholat itu toleransinya batasannya sampai mana? Kalau Syafi'i yang tidak boleh terlihat kecuali cuman sekejap. Kebuka langsung ditutup. Tapi kalau kebuka terus kok dingin ya, nah baru ketutup, nah itu sudah masalah itu berarti. Jadi harus begitu kebuka ketiup angin langsung dia counter, maka sholatnya tidak batal. Cuman dalam pandangan madhab, kalau nggak salah Maliki, setiap anggota boleh kelihatan atau ditoleransi untuk kelihatan, Hanafi boleh untuk kelihatan seperempatnya. Kalau lebih dari seperempat maka batal sholatnya, tapi kalau kurang dari seperempat maka masih ditoleransi. Jadi rambut ya selama tidak sampai seperempat yang kelihatan masih belum batal. Makanya teman-teman kalau melihat orang India di Mekah, itu parah-parah rambutnya, kemana-mana itu. Tapi dalam pandangan Hanafi memang seperempat, kadang lehernya juga agak kelihatan, ya asal jangan 100% kelihatan, maksimal 25%. Dhirok tangan ya asalkan tidak semuanya kelihatan. Nah, itu dalam pandangan madhab Hanafi begitu. Oke, jadi ini sekali lagi mentoleransi banyak orang ini. Karena kalau lihat di Mekah, orang sholat pakai mukena itu cuma Indonesia sama Malaysia. Orang sholat berukut-berukut kayak kita itu Indonesia, Malaysia, mungkin yang Asia Tengahan itu, Iran termasuk yang berukut, Irak, tapi kalau Afrikanan, India, bahkan Saudi itu pakai abaya, tapi abayanya terus pakai jilbab yang ya begitulah, yang rambutnya tuh begini nih, nah, rambutnya tuh begini nih, sholat mereka. Ya untungnya dalam sebagian madhab hal itu ditoleransi karena tidak lebih dari seperempat. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, pokoknya kalau kita duduk ngobrol sekitar jarak 1 meter atau 1,5 meter, kok kelihatan berarti itu aurat, harus ditutup, tidak ditoleransi. Itu batasannya. Sehingga kalau kita punya baju kok bolong, baju bolong di paha, itu terbuka nggak auratnya? Tergantung. Kalau kelihatan bolongnya tapi nggak kelihatan kulitnya dari jarak kurang lebih 1 meter, berarti belum disebut terbuka auratnya. Meskipun kelihatan bolongnya. Kan kadang kalau misalnya cowok yang ngerokok kan kadang suka bolong itu sarungnya kan, maka selama kemudian belum kelihatan kulitnya dari jarak 1 meter, maka tidak bisa disebut terbuka auratnya. Kenapa? Ya karena kain kita kan bolong ini. Kalau pakai mikroskop ya pasti kelihatan itu kulitnya, kan begitu. Oke, nah itu jika terbuka. Dan syarat penutup itu adalah harus nempel ke tubuh. Tidak boleh kok kemudian tidak nempel ke tubuh. Dan aurat di dalam sholat itu mau kelihatan orang lain, mau ada orang lain atau tidak ada orang lain tetap wajib ditutup. Teman-teman perempuan sholat di dalam kamarnya sendirian, sholat tahajud, dimatiin lampunya, boleh nggak pakai mukena?
Boleh nggak rambutnya kelihatan? Kan nggak kelihatan, nggak ada yang lihat Ustaz. Iya, tapi kalau untuk sholat meskipun nggak ada orang dalam kegelapan, tetap wajib untuk ditutup dengan sesuatu yang nempel ke kita. Maka kalau cuman Ustaz, saya nggak ada penutup atas, saya pakai payung saja ya, nggak sah. Kecuali payungnya dimingkupin, nah kita di dalam payungnya, itu sah. Cuman sujudnya gimana? Jadi harus nempel tubuh, tidak boleh. Misalnya ya, salah satunya adalah kita di dalam tenda yang muat untuk satu orang. Boleh nggak kita sholat sambil tidak tertutup? Nggak boleh, kecuali tendanya, rangkanya dicopot semuanya sehingga nempel ke kita. Nah itu baru sah. Itu syarat nomor 1. Syarat nomor 2 adalah wajib menutupi sifat kulitnya. Sifat itu apa? Warna kulitnya. Maka mukena yang travel gitu ya, itu kan kecil sekali itu. Nah, kadang saya lihat mukena apalagi warnanya putih itu terlalu nerawang, sehingga bisa mendeskripsikan warna kulitnya. Kaosnya warna apa, ya, apalagi kalau kemudian mohon maaf kadang ibu-ibu, wah ini kita menggelar aksi, dress code-nya putih, wah itu ngeri tuh. Udah dress code putih, kehujanan, waduh. Paham kan? Itu bahaya tuh, maka hindari dress code putih lah. Iya. Oke. Nah, bagaimana kalau pakai pakaian ketat? Wa syartuhu ay as-satir mana'a idraki launil basyaroh. Yang penting pokoknya menghindarkan kita, menghalangi untuk terlihat warna kulitnya. La hajmiha, bukan bentuknya. Artinya selama aurat tertutup tapi bentuknya kelihatan, itu untuk konteks sholat masih sah. Teman-teman, sholat pakai celana legging senam, kaos kaki, kemudian jilbabnya jilbab senam, kaosnya itu pakai kaos mindset. Itu sah. Selama kemudian seluruh auratnya tertutupi meskipun bentuknya bentuk sekali. Tetapi hukumnya adalah makruh. Fala yakfi thawbun raqiqun, maka tidak cukup kalau pakaiannya kok tipis wala muhalhalun la yamna'u idrakal launi, yang tidak menutupi warna kulitnya. Wala zujajun, dan tidak boleh yang terbuat dari kaca, yahkil launa, yang bisa mendeskripsikan warna dari kulitnya. Li'anna maqsudas satri la yahsulu bidzalika, karena yang namanya nutup itu jadi tidak ketutup. Teman-teman pakai jas hujan yang transparan tapi cuman pakai jas hujan, ya kelihatan nembus lah, kan begitu. Amma idrakul hajmi, adapun kalau mencetak bentuk, fala yadurru, maka tidak membuat sholatnya tidak sah. Lakinna lil mar'ati makruh, tapi buat perempuan hukumnya adalah makruh, walir rijali khilaful aula. Kalau buat laki-laki tidak sampai makruh, cuman khilaful aula. Itu dalam konteks kalau di dalam sholat. Tetapi kalau teman-teman ke masjid yang di situ banyak orang laki-laki, atau ke tempat kerja, atau olahraga, kok cuman pakai celana legging, kaos manset, pakai jilbab yang tipis itu pula. Boleh apa enggak kira-kira? Itu enggak boleh. Kenapa? Mengundang fitnah. Meskipun auratnya enggak kelihatan, tetapi bentuknya jelas. Ya, jadi dalam konteks jadi ngomongin aurat itu pembahasannya selalu 2. 1 konteks di dalam syarat sah ibadah, 2 konteks dilihat siapa. Kalau dilihat siapa, maka tujuan paling akhir adalah jangan sampai mengundang fitnah. Maka meskipun seluruh tubuhnya tertutupi, tetapi kalau bentuk lekuk-lekuknya jelas, cetha mawelo-welo gitu ibaratnya ya, maka ini juga tidak selesai, tidak sesuai dengan tujuan nutup aurat, tetap ngundang fitnah. Banyak kan orang sekarang, mohon maaf kalau senam nih, ibu-ibu nih terutama, mbak-mbak juga, senam pakai celana ketat legging, ketat tipis pula. Memang wong leggingnya motifnya macan tutul kan, jadi nggak kelihatan warna kulitnya kan, tetapi kan masalah tetap. Karena lekukannya sangat jelas terdefinisikan, pakaiannya pun ketat. Nah, maka kalau di hadapan sesama perempuan insya Allah nggak akan timbul fitnah. Tetapi kalau ada laki-laki yang bukan mahram di situ, itu masalah besar. Oke, maka ini
wajib menutupi sifat kulit bukan ketat-ketatnya itu adalah dalam konteks kalau sholat sendiri dan tidak kelihatan orang. Sholat di kamar sendirian pakai legging sah-sah saja. Legging, kaos kaki sah-sah saja. Tetapi kalau untuk lari pagi jangan. Nah, maka yang namanya bentuk, kalau bentuk kok bentuk kaki kan nggak masalah. Maka teman-teman kan kaos kakinya ketat semua. Karena tidak mengundang fitnah. Tetapi kalau bentuk, mohon maaf yang lain, kalau bentuk leher mungkin masih nggak masalah. Bentuk kepala nggak masalah. Tetapi kalau bentuk tubuh ke bawah sampai dengkul ini masalah. Ya, jadi pakaian ketat itu apa yang ketat? Itu menjadi satu pertanyaan yang penting untuk kemudian kita mengatakan mana yang mengundang fitnah, mana yang tidak mengundang fitnah. Karena siapa yang kaos kakinya tidak ketat? Kan nggak ada. Tetapi kan kalau yang kelihatan bentuknya kok kaki kan nggak masalah. Lagian kasihan banget seorang akhwat pakaiannya sudah bagus, rapi, kaos kakinya molor, apa gede gitu kan, malah kayak ini kayak nggak ada budget untuk beli kaos kaki apa gimana kan gitu kan. Nah sehingga kalau masalah ketat dan tidak ketat itu tergantung mana bagian yang mengundang fitnah, mana yang tidak pantas dan tidak pantas itu batasannya adalah fitnah. Sehingga memang tidak terlalu ada batasan yang mundobit, yang pasti, tetapi teman-teman bisa ngukur itu. Sehingga mungkin ini masih terlalu ketat nih atau tidak, ya tergantung bentuk tubuh juga kan. Kalau bentuk tubuhnya kok kebetulannya memang kecil, mungkin agak lebih mudah. Tapi kalau agak gede, ya mungkin perlu ekstra lagi. Didobel-dobel lah atau pakai jaket dan seterusnya dan seterusnya. Baik, ini terkait masalah yang berikutnya, masalah aurat. Kalau laki-laki khilaful aula, ya menggunakan pakaian ketat. Kalau perempuan sah, tapi hukumnya makruh. Tapi sekali lagi ini konteksnya adalah untuk sholat, bukan di luar sholat. Nah dengan ini maka seluruh syarat sah sudah selesai kita bahas. Asal sholatnya sesuai syarat sah, melakukan semua rukunnya, menghindari semua pembatalnya, maka sholat kita akan dikatakan sah dan menggugurkan kewajiban. Taib, Allahu a'lam bishawab, saya kira cukup untuk materinya. Untuk selanjutnya mungkin 1-2 pertanyaan, apakah masih memungkinkan? Monggo silahkan. Baik, Masya Allah Ustadz. Saya mendapatkan beberapa pertanyaan. Ada yang pertama itu, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mengganti sholat yang tidak dilaksanakan karena lalai? Dan bagaimana cara menggantinya dan cara taubatnya seperti apa? Oke, baik. Pertama begini, begitu kita masuk waktu sholat maghrib dalam kondisi masih muslim, baligh dan berakal, maka sholat itu menjadi wajib buat kita. Setiap kita masuk waktu sholat yang lain, maka kewajiban itu langsung nempel kepada kita. Seolah-olah kita menjadi utang dari sholat itu sampai kita bayar. Nah, itu konsekuensi daripada kita muslim, baligh dan berakal dan masuk waktu sholat. Maka orang yang kemudian punya utang sholat banyak gara-gara malas zaman dulu, menurut 4 madhab itu wajib untuk dikodok semuanya. Cara kodoknya gimana? Ya didaftar dulu kira-kira berapa. Sudah lupa kira-kira. Ustadz saya dari balik usia berapa? SMP kelas 2 Ustadz. Oke, mulai sering gak sholat kapan? 1 SMA. Sampai kapan? Sampai kuliah tambah kerja 3 tahun. Oke, berapa tahun itu? SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, ditambah kerja 3 tahun. Berarti total 10 tahun. Oke, berarti subuh kali 10 tahun. Subuh kali 10 kali 365. Berapa itu? Kalau subuh sih Ustadz, itu mungkin 20% saya kerjakan, 80% saya tinggalkan. Ah, udah nanti persentase saja. Kalau maghrib, itu insya Allah selalu saya lakukan. Atau mungkin kalau maghrib malah enggak lah kalau kerja gitu ya. Kalau zuhur saya lakukan, karena di kantor sambil istirahat di masjid sekalian sholat. Tapi kalau asar biasanya nanggung, maghrib masih di jalan, isya udah kecapean, subuh pasti telat. Pasti enggak kerjain misalnya. Nah tapi kurang lebih berapa rata-rata? Ya kalau subuh 20% saya kerjakan, kalau asar saya 90% saya tinggalkan, kalau zuhur mungkin 50% saya kerjakan, nah gitu. Maka
berapa tahun kali sekian persen itu silahkan untuk kemudian didata dulu. Setelah didata, maka silahkan kodok satu persatu. Kodok satu persatunya gimana? Waktunya sudah tidak terikat waktu. Sholat subuh kapan dikerjakan? Kapan saja, nggak harus nunggu waktu subuh. Di waktu habis maghrib, habis isya ngerjain sholat subuh, boleh untuk kodok. Silahkan. Nah, makanya penting teman-teman untuk mengetahui tata cara sholat minimalis. Supaya kalau subuh nggak usah kunut terus. Nggak usah kunut wis, kelamaan nanti. Subuh itu cuman Allahu Akbar, nggak usah doa iftitah. Fatihah, ruku, iktidal, sujud, tumak ninah yang penting. Bacanya itu subhanallah, 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 udah. Yang wajib-wajib saja yang dikerjakan, yang sunnah-sunnah nggak usah supaya agak lebih meringankan. Ini pentingnya kita mengetahui tata cara sholat yang minimalis. Kenapa? Karena yang penting bayar dulu. Teman-teman kalau tobat dari punya utang, Ustaz saya punya utang 1 miliar, tapi orang-orang itu sudah malas nagih saya. Kalau saya tobat apakah kemudian saya perlu bayar itu? Ya wajib masih. Tapi udah lama banget Ustaz, udah 30 tahun. Ya tetap masih wajib untuk dibayar. Itu logikanya kayak hutang. Nah kalau tata caranya begitu. Tidak, waktunya tidak terikat, tetapi kalau syarat sah, kayak syarat sah yang lain ya selain waktu ya, nutup aurat, ngadep kiblat itu semuanya sama, rukun sama semuanya, jumlah rokaat juga sama. Ustaz kalau misalnya saya lagi safar, boleh nggak saya menjamak atau mengkosor sholat duhur saya yang saya tinggalkan sejak lama? Nggak boleh, tetap duhur harus 4 rokaat meskipun posisi kita safar. Kenapa? Karena yang kita tinggalkan adalah sholat bukan sholat safar, tapi sholat mukim. Meskipun kodoknya pas safar, tetap tidak diperbolehkan. Kecuali yang kita tinggalkan adalah sholat safar dan ngerjainnya, kodoknya juga lagi safar. Maka baru boleh dikosor. Oke, semoga terjawab ini. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Jadi harus didata dulu, direkap dulu. Betul. Oke, enggak, gini. Itu menurut 4 madhab. Tapi ada sebagian kecil ulama yang mengatakan tidak perlu. Ya monggo lah kalau mau pakai itu. Ya. Tetapi, wah Ustaz tapi sayang juga ya, takut juga karena mayoritas ulama 4 madhab itu semuanya sepakat wajib dikodok. Kalau nggak salah Ar-Ramli atau dari madhab Syafi'i ada 1-2 ulama, dari madhab Hambali ada 1-2 ulama gitu yang mengatakan tidak harus gitu. Ya kalau mau pakai itu monggo silahkan. Itu ya, supaya tidak memberatkan. Tapi kalau teman-teman ngerasa kayak, waduh khawatir juga kalau ternyata besok ditagih di akhirat, ya udah kerjain aja seadanya. Ya, kerjain saja seadanya. Bahkan daripada ba'diyah mendingan qadha subuh. Kenapa? Ba'diyah hukumnya sunnah. Qadha subuh, wah, wajib sama sunnah lebih baik mana? Nah itu. Oke, Allahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Baik, ada pertanyaan lagi Ustadz. Ini cukup contoh kasus di sehari-hari, mungkin kita sebagai manusia ada lupa. Sholat maghrib yang harusnya 3 rakaat, kemudian lupa berdiri langsung rakaat berikutnya tanpa tahiyat akhir. Apakah boleh jika duduk kembali langsung tahiyat akhir, kemudian melakukan tahiyat akhir dan menyelesaikan? Oke, lagi sholat maghrib harusnya berapa? 3. Pas rokaat ketiga bukan tasyahud akhir malah berdiri rokaat keempat. Maka caranya gimana? Kalau salahnya kok seperti itu, dia harus langsung duduk tasyahud akhir. Kenapa? Ya karena sholat maghrib cuman 3 rokaat. Bahkan kalau yang terjadi kok imamnya sholat maghrib, dia 4 rokaat. Lah gimana sih itu imam? Kita makmum sikapnya bagaimana? Boleh gak ngikutin? Gak boleh. Kita wajib pilihannya 2. Salam sendiri, tasyahud sendiri, salam sendiri. Atau yang kedua, duduk tasyahud aja, tungguin aja si imam sampai imamnya duduk salam, nanti salamnya bareng imam. Itu kalau seloyal itu sama imam itu. Tapi ya kalau, alah ngapain, udah dia salah-salah aja, saya berpisah dari jamaah ini setelah sang imam ini salah gitu. Itu kalau kemudian salahnya adalah di rokaat, harusnya rokaat ketiga tasyahud akhir malah nambah 1 rokaat, itu sudah salah. Tapi kalau baru rokaat kedua harusnya tasyahud awal, kok malah langsung rokaat ketiga, maka dia tidak boleh duduk lanjut rokaat ketiga. Kenapa? Karena tasyahud awal hukumnya cuman sunnah dan dia sudah terlanjur masuk ke rukun berikutnya yaitu berdiri. Maka tidak boleh gara-gara untuk ngejar yang sunnah kita ngensel yang rukun karena sudah terlanjur masuk.
Nah, udah lanjut saja terus. Rakaat ketiga, tasyahud akhir, sujud sahwi boleh, disunahkan. Kalaupun tidak, enggak apa-apa. Salam langsung juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena tasyahud awal hukumnya cuman sunnah. Tetapi kalau salahnya, sholat zuhur, sholat asar, sudah rakaat keempat masih lanjut berdiri. Loh, kok ini kelima? Turun. Kenapa? Karena enggak ada sholat zuhur kok lebih dari 4 rakaat, itu enggak ada. Oke, semoga terjawab. Allah a'lam bishawab. Oke, Cukup? apakah masih bisa? Boleh, monggo silahkan. Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz. Ada sholat sunnah tahiyatul masjid dan juga sholat sunnah setelah wudhu. Oke. Bagaimana urutan sholatnya? Apakah apabila kita ingin melakukan keduanya? Mohon jawaban. Baik, begini. Itu 2 sholat yang tidak harus independen. Itu adalah 2 sholat yang kemudian bisa saling numpang. Jadi gini, intinya kalau masuk masjid jangan duduk tapi sholat dulu. Sholat apa? Ya terserah, yang penting sholat. Kalau kita ada kepentingan untuk sholat zuhur langsung, ya langsung sholat zuhur, jangan duduk dulu. Bahkan bisa didomplengkan kepada sholat fardu untuk tahiyatul masjid. Pun dengan wudhu, habis wudhu jangan, kalau bisa habis wudhu itu gunakanlah untuk sholat langsung. Sholat apa? Ya sholat apa aja kayak. Kalau kebetulan kok kita masuk masjid, ya sekalian dompleng tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid sama wudhu itu kalau ada sholat lain yang memang, kalau qobliyah zuhur gitu kan, ini kan maksudah. Artinya memang kenapa kita sholat qobliyah zuhur? Karena memang itu satu kesunahan, titik. Tetapi kenapa kok kita sholat tahiyatul masjid? Karena habis masuk masjid. Jadi nggak penting sholatnya apa, yang penting jangan masuk masjid kok duduk tapi sholat. Sholat apa? Terserah sholat apa saja. Pun dengan masalah wudhu ini. Sehingga urutannya bagaimana? Mendingan dua-duanya dikerjakan dalam satu sholat. Tapi kalau lah misalnya mau 2 kali, ya tahiyatul masjid, kemudian li syukril wudhu. Tapi enggak perlu, langsung 2 saja begitu. Kalau mau nambah 1 lagi, sholat sunnah mutlak begitu saja. Kenapa? Karena sholat sunnah wudhu itu waktunya dan momennya habis kalau tubuh kita sudah kering dari wudhu. Tapi selama masih ada basah-basahnya, berarti masih disunnahkan untuk melakukan sholat li syukril wudhu. Jadi itu batasannya. Baik, Allahu a'lam bishawab, semoga jelas, cukup menjawab ya.